Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, video kali ini kami akan membahas rilis pengumuman kelulusan P3K 2023, cek daftar nama, hasil perankingan, nilai CAT BKN. Jadi di sini kami ingin menginformasikan pengumuman resmi dari Panselnas bahwa sudah ada daerah yang mengumumkan kelulusan P3K 2023 hari ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya, to the point, ke informasinya aja sih teman-teman ya. Tidak usah banyak bacot ya, tidak usah banyak bertele-tele. Ya, di sini data dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang hasil seleksi kompetensi pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis ya. Di sini dikatakan menindaklanjuti surat PLT Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 ya, per 8 Desember 2003 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun anggaran 2003 ini, dan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peserta dengan nomor peserta dan nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini merupakan peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya 2003. B. Rekap hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Liat tahun anggaran 2023 dapat dilihat atau diunduh pada laman rekap ya. Jadi di sini kita bisa melihat rekap pengumuman kelulusan ya. Tinggal diklik saja ini yang berwarna biru ya untuk melihat rekap pengumuman hasil seleksi kompetensi ya, atau pengumuman kelulusan P3K teknis tahun 2023. Nah, di sini juga peserta juga dapat melihat hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2023 melalui akun masing-masing pada halaman SSCSN. Jadi untuk tenaga teknis di Kabupaten Tanah Laut sudah bisa dicek secara kolektif melalui website ini, dan juga bisa dicek secara mandiri di portal akun SSCSN 2023. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui, ini juga perlu diketahui oleh P3K Guru. Siap-siap saja pengumuman kelulusan. Di sini dikatakan maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah sebagai berikut. Kode P adalah peserta memenuhi nilai ambang batas. Kode PR2 adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kode L adalah peserta lulus. Kode L-2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kode TL adalah peserta tidak lulus. Kode TH adalah peserta tidak hadir. Kode A adalah peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% ya dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, ini contoh teman-teman ya, daftar keterangan lulus jenis formasi khusus dari para pelamar P3K ya. Nah, ini contohnya untuk teknis aja ya di Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk guru teman-teman ya, untuk guru itu belum ada ya, belum ada pengumuman kelulusannya untuk P3K guru ya. Jadi istilah seperti itu untuk guru itu belum ada teman-teman ya. Kalian harus bisa membedakan mana pengumuman yang guru atau bukan guru ya. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya, untuk P3K guru, ini terutama bagi P3K guru, info penting BKN soal pengumuman kelulusan P3K 2023. Yang pertama, pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak dilakukan serentak. Jadi ingat ya, sama dengan teknis, kalau P3K guru juga nantinya pengumumannya itu tidak serentak. Kemudian jadwal pengumuman berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Desember 2023 ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ya, jadi jadwal pengumuman berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Desember 2023. Ya, jadi tanggal 6 sampai 15 Desember 2003 itu pengumuman berlangsung. Kemudian ketiga, keterlambatan pengumuman disebabkan oleh kesiapan data dari instansi dan hasil SKTT seleksi kompetensi teknis tambahan. Yang keempat, BKN sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K terutama untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Yang kelima, hasil seleksi bagi instansi yang melakukan SKTT akan diumumkan
setelah hasil SKTT dari instansi tersebut diserahkan kepada BKN. Yang keenam, pengumuman hasil seleksi tergantung pada finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Yang ketujuh, khusus untuk P3K guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kemenpan RB ya. Jadi untuk P3K guru hari ini belum ada pengumuman kelulusan ya. Yang ada itu baru teknis. Kalau guru itu masih menunggu ketentuan dari Kemenpan ya. Kemudian di sini pengumuman diharapkan tetap berada dalam jangka waktu 6 sampai 15 Desember. Jadi masih tetap dalam rank 6 sampai 15 Desember ya 2023. Kecuali untuk instansi yang melaksanakan SKTT. Jadi kalau instansi melaksanakan SKTT untuk P3K guru, berarti pengumumannya itu di atas tanggal 15 ya, seperti itu kira-kira. Kemudian ke-9, jumlah instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak melaksanakan SKTT belum dikonfirmasi. Yang ke-10, pelaksanaan SKTT selesai pada tanggal 22 Desember. Ya, jadi ingat ya, untuk instansi melaksanakan kegiatan SKTT, pengumuman kelulusannya itu di atas tanggal 15. Tapi kalau yang tidak melaksanakan SKTT, pengumuman kelulusan P3K gurunya itu tetap dalam rank 6 sampai 15 Desember. Jadi pelaksanaan SKTT selesai pada tanggal 22 Desember. Yang ke-11, persetujuan pelaksanaan SKTT berasal dari Kemenpan RB, sementara BKN hanya melaporkan saja. Ya, di sini ada hasil rakor juga ya dari Panselnas. Di sini yang pertama disiplin ASN, PNS dan P3K. Nantinya di tahun 2024 itu diberlakukan aplikasi Siabon ya. Yang ketiga, GTT akan diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai Desember 2024. Kemudian keempat, GTT lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam, terutama yang sudah cerdik ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer induk yang lulus P3K dan di sekolah induknya ada formasi, itu potensi ditempatkan di situ asalkan jumlah jam mengajar teman-teman 24 jam, terutama apabila teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Yang kelima, penempatan berdasarkan analisis kebutuhan guru dari data Dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. Penempatan langsung dari Kemendikbudristek dan pengangkatan PTT dan TAS ke pegawai P3K mulai tahun 2025. Kemudian di sini untuk pengumuman kolektif itu bisa teman-teman cek seperti yang kami perlihatkan tadi, dicek di website BKD masing-masing. Pengumuman kolektif di web BKD Kabupaten setempat tidak ada ranking, tetapi berdasarkan abjad sesuai kebutuhan khusus atau umum. Nanti ada kode kolom terakhir ya teman-teman ya, seperti kode pengumuman P3K 2023, TH tidak hadir, P lulus, PG tidak mendapatkan formasi, PL peserta lulus mendapatkan formasi, TL tidak lulus, PL2 peserta lulus mengisi formasi kosong hanya dalam ketentuan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.